Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian rutin kita yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak keluar dari majelis ini terkecuali kita harapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal perbuatan kita mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang keutamaan seseorang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah kaji betapa mulianya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tempatnya salah, namun sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan yang lalu bukan hanya kita dengar, namun kita praktekkan sehingga taubat-taubat kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima dan diampuni pula dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita juga tanpa terasa sudah berada di penghujung bulan Safar. Beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi kita akan kedatangan bulan Rabiul Awal, atau bulan di mana dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pecinta Nabi, orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia ini. Mungkin sebagian daripada kita sudah membaca dari apa yang disampaikan para ulama yang sudah tersebar mungkin lewat media sosial, bagaimana mereka menasihati untuk bersiap-siap menyambut bulan Rabiul Awal, di mana bulan tersebut mengingatkan kita kembali akan kelahiran manusia yang mulia, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang punya cinta yang luar biasa itu pasti menganggap bulan kelahirannya bulan istimewa. Karena setiap manusia itu punya momentum yang membahagiakan dirinya yang terkadang ditunggu setiap tahun. Ada orang mungkin yang lahir di bulan Januari, maka datangnya bulan Januari membahagiakan buat dirinya. Karena apa? Di bulan tersebut dia dilahirkan. Ketika datang bulannya sudah merasa bahagia. Ada orang yang bahagia dengan bulan, misalnya bulan Februari. Kenapa? Karena dia menikah di bulan tersebut. Maka ketika datang bulan Februari dia merasa bahagia karena di bulan itu dia menikah. Setiap datang bulan Februari dia bahagia karena bersyukur. Sampai detik ini atau sampai detik itu dia masih diberi kelanggengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pernikahannya. Dan bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mulia banyak. Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu pemimpinnya bulan, nggak ada yang bisa ngalahkan kemuliaannya bulan Ramadan. Ada juga Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada juga bulan yang sangat membahagiakan bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu
hari di mana beliau lahir atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Buat umatnya Nabi Muhammad tentu Rabiul Awal itu hari yang istimewa, karena kalau beliau nggak diutus nggak ada Ramadan, kalau beliau nggak diutus nggak ada Ashhurul Hurum. Nabi Muhammad sendiri punya bulan yang atau punya hari yang sangat istimewa. Kapan? Ketika beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hari yang paling membahagiakan untuk beliau. Dan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, hari yang paling membuat mereka sedih adalah hari ketika wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika belum datang bulan Rabiul Awal, kita selalu dengar dari para ulama, dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta kepada Rasul SAW, mengingatkan kepada kita untuk bersiap-siap menyambut bulan mulia tersebut, bulan di mana di bulan tersebut Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini. Sebagian besar dari kita pasti sudah tahu bagaimana mukjizah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bahkan di kelahirannya pun ada sesuatu yang istimewa. Berhala-berhala semuanya pecah. Kemudian api yang disembah 1000 tahun lamanya tidak pernah padam, terpadamkan dengan sendirinya. Dan segala macam mukjizah yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita di bulan Rabiul Awal ini jangan sampai kita lewatkan sia-sia, tapi jadikan bulan ini bulan yang mendorong kita untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas bedanya orang yang hanya beriman kepada Allah saja, bedanya orang-orang yang hanya beriman dengan orang-orang yang beriman dan di hatinya dipenuhi dengan mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan jangan pernah bicara tentang cinta kepada Allah kalau Anda nggak bisa mencintai Nabi Muhammad. Mustahil seseorang itu ngaku dirinya cinta kepada Allah, cintanya diterima oleh Allah atau cintanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan cinta kepada Nabi menjadi tolak ukur kesempurnaan iman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum, yang artinya la kamala fil iman, tidak sempurna keimanan kalian sebelum kalian bisa mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi daripada harta, anak, kedua orang tua, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan melebihi daripada jiwa yang ada pada diri atau nyawamu sendiri. Kalau belum bisa mencintai Nabi seperti itu, belum masuk dalam kesempurnaan iman atau belum sempurna imannya. Bahkan yang mengaku cinta kepada Allah tidak akan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala akuannya, atau tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala pengakuannya sebelum dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau sudah ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dipercaya kalau dia cinta kepada Allah dan dia mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, kalian pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk nambah kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak sholawat kepadanya, kemudian membaca sejarah hidupnya supaya lebih kenal. Karena cinta itu dimulai dari perkenalan. Semakin kita kenal, semakin kita tahu tentang Rasulullah, semakin sering kita mempelajari kehidupan Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, maka semakin bertambah kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat manfaatnya sudah banyak. Hampir setiap bab yang kita baca dalam kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali selalu membuka dengan keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersolawat dapat rahmat dari Allah. Orang yang bersolawat kelak tempatnya paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Orang yang banyak bersolawat akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperbanyak solawat, hajat-hajatnya dikabulkan. Kalau kesusahan, diberikan jalan keluar sama Allah. Berkatnya solawat. Berkatnya solawat itu macam-macam. Yuqdhal hawaij, dia punya hajat yang banyak. Kalau dia perbanyak solawat kepada Rasulullah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga dalam hadisnya banyak Nabi mengucap aktsiru, perbanyaklah sholawat. Yang paling dekat dengan kau kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat saat di dunia. Para ulama menjelaskan al-iktsar, memperbanyak solawat itu paling sedikit dari kategori perbanyaklah solawat. Minimal kau baca 300 kali solawat dalam sehari semalam, jangan kurang, supaya bisa masuk dalam kategori orang yang memperbanyak solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman-zaman seperti ini kita sudah harus lebih banyak bersolawat, dan solawat itu zikir. Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad mengatakan Allah itu tahu manusia itu gampang bosenan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketaatan itu macam-macam bentuknya. Zikir pun macam-macam, ada astaghfirullah, ada kalimat tauhid la ilaha illallah, ada tasbih, ada tahmid, ada solawat. Karena manusia itu punya tabiah bosen, malal. Kalau zikir itu cuma satu, ditakutkan dia nanti sumpek, bosen. Kalau bosen akhirnya dia nggak memperbanyak. Tapi ketika ada banyak macam ketaatan, engkau bisa taat dengan sholat, engkau bisa taat dengan berzikir, engkau bisa taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersedekah. Macam-macam taat, macam-macam zikir ini menjadikan supaya kita tidak putus untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai bosan. Pada dasarnya manusia itu cepat bosan, tapi bukan berarti terus saya bosan dengan istighfar, saya tak ganti ini. Jangan gantinya kita karena bosan, tapi diselang-seling supaya kebosanan tadi tidak timbul. Nah, salah satu yang harus kita perbanyak nanti di bulan Rabiul Awal, bahkan di hari-hari lainnya kalau bisa, yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di zaman fitnah seperti ini, kita butuh banyak sholawat supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaatnya sholawat banyak sekali. Sehingga diceritakan dulu ada satu orang punya utang 500 dinar. Dia punya utang banyak sama orang, kemudian datang waktunya semua pada nagih, maka dia kebingungan, nggak punya uang. Akhirnya dia pergi ke salah seorang saudagar, dia pinjam uang 500 dinar. Diberikan sama saudagar tadi. Sebelum diberikan ditanya, kapan mau kau kembalikan uang ini? Maka dia berkata, insya Allah di tanggal sekian saya kembalikan. Uang itu diambil, dia bayarkan hutangnya satu persatu. Selesai dibayarkan tidak tersisa uangnya, gak ada sisa modal untuk dia putarkan supaya bisa bayar utangnya yang 500 dinar ini. Karena apa? Memang dia pinjam sesuai dengan kadar hutangnya. Sampai ketika datang waktu jatuh tempo, yang punya uang datang ke rumahnya nagih, mana uang 500 dinar yang kau pinjam? Kau janji hari ini akan melunasinya. Maka dia bilang, demi Allah sepeser pun saya nggak punya, saya belum mendapatkan apa-apa untuk saya bayarkan kepada dirimu. Maka yang punya uang nggak mau tahu. Engkau janji tanggal sekian mau kau bayar, sekarang sudah jatuh temponya, maka bayar hutangmu sesuai dengan ucapanmu. Dia bilang, saya nggak punya. Kalau begitu ayo pergi ke Qadhi, pergi ke hakim, nggak benar ini perbuatanmu. Maka yang ngutang tadi dibawa sama yang punya uang ke hakim. Diceritakan perkaranya, ditanya sama hakim, kenapa tidak kau bayar hutangmu? Bukankah engkau berjanji hari ini akan melunasinya? Dia bilang, iya saya berjanji, tapi saya nggak punya uang. Saya bukan pengkhianat, bukan orang yang mau berdusta. Kalau berdusta saya akan bilang saya nggak punya uang. Nggak ada perjanjian di sini, nggak ada bukti. Tapi saya ngaku kalau saya punya hutang dan hari ini saya nggak punya uang untuk saya bayarkan. Maka Qadhi berkata, apa? Kalau begitu kau melanggar janjimu, maka engkau harus dihukum, engkau harus dipenjara. Maka yang hutang tadi bilang apa? Kalau begitu ya sudah, kalau memang hukumannya saya harus dipenjara karena saya nggak bayar hutang, ya sudah saya terima. Tapi tolong berikan saya waktu 1 hari. Saya mau kembali ke rumah saya mau izin dengan istri dan anak-anak saya. Besok saya akan kembali ke sini lagi dan masukkan saya ke dalam penjara. Maka sang hakim berkata apa? Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan dirimu? Siapa yang menjamin dirimu? Kalau ada yang menjamin kau bakal kembali ke sini, maka saya lepaskan. Dia bilang, ya Qadhi, kalau saya niat lari sudah dari kemarin-kemarin saya lari. Kalau saya niat lari saya nggak datang ke sini, maka percayalah saya akan kembali di esok hari. Maka kata Qadhi, jaminannya apa? Akhirnya lelaki tadi bilang apa? Jaminannya yang menjamin saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sang hakim bingung. Maksudmu yang menjamin Rasulullah ini bagaimana? Dibilang, ya hakim, kalau saya besok nggak kembali ke tempat ini, saya bersedia ditolak menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini tidak main-main sumpahnya. Dan ini bukan sembarang orang, memang orang yang soleh. Dia bilang, berikan saya waktu sebentar, saya kembali kepada keluarga saya pamit dengan istri saya, besok saya kembali. Saya bersumpah dan saya siap dikeluarkan dari umatnya Rasulullah, nggak dianggap sama Rasulullah kalau sampai saya berdusta. Maka si hakim tadi mendengar sumpahnya seperti ini, akhirnya dia percaya, kalau begitu kembalilah. Maka dia kembali ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya, dia minta izin sama istrinya, suamimu ini mungkin besok di penjara karena nggak bisa bayar utang. Kata istrinya, kalau kau dihukum penjara, terus apa yang bisa membuatmu keluar sekarang ini? Kok tidak langsung di penjara, kok bisa kembali ke rumah? Kata suaminya, karena saya mendapatkan jaminan. Dari siapa? Dari Rasulullah. Dia ceritakan, saya bersumpah kalau saya nggak kembali di esok hari, saya rela tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Maka istrinya berkata, selagi engkau ini mendapat jaminan dari Rasulullah, atau kau menjaminkan Rasulullah SAW, maka ayo kita perbanyak sholawat, semoga Nabi besar Muhammad SAW benar-benar menjamin dirimu. Sholawat itu manfaatnya besar. Sholawat ini berkahnya luar biasa. Maka si suami sama si istri kemudian diperbanyak sholawat, membaca sholawat yang sangat banyak sampai mereka akhirnya tertidur. Yang laki yang punya utang tadi ketika tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Nabi dalam hadisnya telah bersabda, man ra'ani fakat ra'ani haqqa. Siapa yang mimpi berjumpa dengan diriku, maka sesungguhnya itu aku. Karena syaitan gak bisa menyerupai Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang yang dalam hatinya ada mahabbah, orang yang rindu, orang yang membersihkan dirinya, orang yang memang benar-benar ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya ataupun dalam keadaan yaqdhatan. Karena Nabi pun menjelaskan ada orang-orang yang bisa melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Sebagaimana dulu diriwayatkan ada seorang santri kepingin ketemu sama Rasulullah, pingin mimpi. Tanya sama gurunya, sama kiainya, ajarkan kepadaku caranya mimpi ketemu Rasulullah itu bagaimana. Kata kiainya, apa? Gampang. Nanti malam kau makan ikan asin yang banyak, setelah makan jangan minum, kau tidur. Maka dia bingung, apa hubungannya ikan asin dengan mimpi ketemu Rasulullah? Praktekkan. Ini kiai mau mendidik santrinya yang betul-betul kepingin berjumpa dengan Rasulullah, pingin mimpi dengan Rasul SAW. Maka malam hari datang, dia makan ikan satu piring, setelah itu nggak minum, tidur. Bangun tidur, dia pergi ke gurunya, marah, mana saya nggak ngimpi ketemu Rasulullah. Kata gurunya, apa yang kau impikan? Kau mimpi ngelihat apa? Kata santri tadi, saya mimpi ngelihat laut, ngelihat sungai, ngelihat hujan, ngelihat air terjun. Kata gurunya, karena sebelum tidur yang kau rindukan adalah air. Kau makan ikan asin sehingga kau kehausan. Yang kau rindukan dan kau dambakan air, maka apa yang kau rindukan dan apa yang kau dambakan datang dalam mimpi. Coba setiap kali kau tidur kau rindu dengan Rasulullah. Coba setiap kali kau tidur kau ingin sekali dan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala akan diperjumpakan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kau akan diperjumpakan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang diajarkan sama para ulama. Ini yang punya utang tadi mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya apa kata Rasulullah? Kau jangan takut, jangan gelisah. Orang yang mahabbah, baca sholawatnya bukan sekedar baca, tapi baca dari lubuk hatinya, baca dengan penuh kecintaan. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan berkahnya sholawat tadi bisa menyelamatkan orang, hajat-hajatnya bisa dikabulkan, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam mimpinya Rasulullah bilang apa? Besok pagi kau pergi, idhab ilal wali, pergi ke gubernur di tempatmu itu. Bilang sama gubernur tadi, Rasulullah mengucapkan salam kepadamu, dan sampaikan kepada si gubernur, kalau setiap hari dia bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, itu solawatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan sampaikan kepada si gubernur, tadi malam dia itu kebingungan baca solawat sudah 1000 atau belum. Ada salah dalam menghitung sehingga dia itu gelisah, saya sudah 1000 atau belum. Maka sampaikan kepada gubernur itu bahwasanya solawatnya sudah sampai 1000, jadi dia nggak perlu gelisah. Bangun dari tidur, dia mau kembali ke Gaudi, tapi sebelumnya dia pergi ke wali, pergi ke gubernur tadi. Sampai di rumahnya gubernur, dia sampaikan, wahai wali, wahai gubernur, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Kaget dia.
orang yang selama ini dia solawati, gubernur ini gubernur yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang datang bawakan salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata kepadamu, wahai gubernur, solawatmu yang kau baca 1000 kali setiap hari sampai kepada Rasulullah. Dan tadi malam ketika engkau kebingungan solawatmu itu sudah 1000 atau belum, ternyata sudah 1000. Nabi ngabarkan kau jangan takut, jangan gelisah, karena solawatmu seperti biasa, istiqomah kau baca, jumlahnya sudah 1000. Dan Nabi Muhammad minta engkau bantu diri saya untuk melunasi hutang. Maka saking gembiranya dapat salam dari Rasulullah, dapat kabar kalau solawatnya yang selama ini dia baca sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya utangmu berapa? 500 dinar. Diambilkan 500 dinar dari Baitul Mal. Setelah itu diambilkan lagi 2.500 dinar dari uang pribadinya. Ini hadiah buat dirimu karena kau datang bawa kabar gembira kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadaku. Mahabbah. Kita belum tentu, kalau mungkin andai ada orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kita, belum tentu kita bahagia sampai bisa mengeluarkan harta seperti itu. Tapi orang-orang yang mahabbah, kecintaannya sama Rasulullah luar biasa. Maka dia pulang dari rumahnya si gubernur tadi bawa uang 3.000 dinar, utangnya cuma 500 dinar. Berkat sholawat dia bisa melunasi hutangnya. Maka dia pergi ke rumah qadhi, sebagaimana janjinya dia akan kembali. Dia ketuk pintu rumah qadhi, maka qadhi tadi ketika buka pintunya langsung memeluk orang tersebut, nangis yang luar biasa dan berkata apa? Alhamdulillah, berkat dirimu tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Kalau engkau membantu orang yang punya utang itu untuk melunasi hutangnya, maka aku akan membantumu kelak di hari kiamat. Diambilkan uang 500 dinar diberikan kepada orang tersebut. Sampai Ghazinya pun diimpiin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumahnya Ghazi bawa uang berapa? 3.500 dinar. Dia pergi ke tempat orang yang dia utangi mau bayar utangnya. Ketika sampai di rumah orang tersebut, orang yang dia utangi tadi sudah berada di depan rumah nunggu kedatangannya. Ketika ini yang punya utang datang, langsung dipeluk, dicium, sambil menangis mengucapkan terima kasih, berkat dirimu tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kau bebaskan utangnya fulan, kelak kau akan aku bantu, aku berikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Utangmu jangan dibayar, dan ini ada hadiah untukmu 500 dinar. Berangkat dari rumah punya utang 500 dinar. Berkat mimpi berjumpa dengan Rasulullah, utangnya terlunaskan dan ada tambahan 4.000 dinar. Berkat apa? Berkat sholawat yang dibaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau baca sholawat ini bukan hanya berkahnya nanti di akhirat, bukan hanya nanti kita dapat syafaatnya Nabi, bukan hanya nanti kita dapat tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dunia kalau kita ada situasi yang tidak menyenangkan, ada masalah, ada apapun, semuanya bisa hilang berkah daripada sholawatnya yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat. Satu rahmatnya Allah, kita punya masalah sebesar apapun bisa hilang kalau kita mendapatkan satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan 10 rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu datang bulan Rabiul Awal, ayo kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan supaya berkahnya itu bukan hanya buat diri kita, tapi buat seluruh umat Islam, khususnya saudara-saudara kita yang saat ini di negara kita dipecah belah. Setiap hari kita dengar isu, dengar sesuatu yang semakin menjadikan umat Islam itu terpecah belah. Kita minta sama Allah melalui sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berkahnya sholawat, berkahnya Rabiul Awal ini, umat Islam dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terpecah belah, menjadi umat yang kuat. Negara kita yang kemarin-kemarin sedang dilanda musibah, insya Allah berkat sholawat gak ada lagi musibah. Negara kita dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, berkat sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mumpung datang bulan Rabiul Awal, perbanyak ada majelis sholawat, di mana datengin. Karena bisa jadi kalau kita gak datang ke majelis sholawat, kita malas di rumah gak baca sholawat. Kalau ada majelis sholawat, datang. Ada majelis maulid, dibacakan sejarah hidupnya Rasulullah, datang. Karena kalau kita nggak baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, bagaimana caranya kita mau cinta? Cinta itu harus kenal. Semakin kenal kita Nabi Muhammad SAW, semakin tahu diri beliau, semakin tahu bagaimana kecintaannya sang Nabi kepada kita,
maka akan bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Dulu di zamannya Nabi, saat Nabi masih di Mekah, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu, kalau sudah ada satu orang Ansor yang pergi ke Mekah untuk berjumpa dengan Rasulullah, kembali dari Mekah rumahnya tiap hari penuh dengan tamu. Orang Ansor itu tiap hari datang ke rumahnya untuk mendengar tentang Rasulullah SAW. Termasuk sahabatnya Nabi, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu setiap ada orang pulang dari Mekah langsung didatangi rumahnya satu persatu, pingin dengar, kau berjumpa dengan Rasulullah, ceritakan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana cara berbicaranya, apa yang beliau lakukan. Setiap orang Ansor yang pergi ke Mekah kembali, rumahnya selalu dipenuhi dengan orang-orang sekitarnya. Mereka semua ingin lebih tahu, ingin menggali informasi tentang Rasulullah SAW. Nah, kita kan gak hidup di zamannya Nabi, tapi kita masih bisa seperti orang Ansor. Kalau mau cari tahu tentang Nabi Muhammad, ya ke majelis sirah, majelis yang di situ dibacakan sejarahnya Rasul SAW. Kalau kita datang berarti kita seperti orang-orang Ansor yang mendatangi rumahnya orang-orang Ansor yang baru datang dari Mekah, yang bawa kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Kita kurang kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kita kenal, kita sudah cintanya luar biasa. Karena kurang kenal, kita kurang cinta. Maka datangi majelis-majelis sholawat, datengin majelis maulid di bulan Rabiul Awal, supaya tambah pemahaman kita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya bisa ta'zim, bisa betul-betul memuliakan Nabi Muhammad, supaya bisa tahu bagaimana cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nabi yang cintanya luar biasa. Nabi pernah suatu ketika mau tidur mendoakan istrinya Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah zahiriha wa batiniha, ya Allah ampunilah Aisyah zahirnya dan batinnya. Doa yang sangat panjang dibaca. Ketika Nabi ngelihat Aisyah itu bahagia dengan doanya Rasulullah, maka ditanya oleh Rasulullah, asurirti, apakah engkau merasa bahagia wahai Aisyah? Dijawab oleh Aisyah, siapa yang gak bahagia ya Rasulullah, engkau mendoakan saya dengan doa yang sangat panjang. Kata Rasulullah, demi Allah setiap malam saya mendoakan umatku seperti ini. Kita ini yang belum lahir dulu 1400 tahun yang lalu sudah didoakan sama Nabi Muhammad. Nabi itu bangun malam mendoakan kita. Nabi gak rela umatnya itu terjerumus ke dalam api neraka. Nabi cintanya kepada umatnya luar biasa. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai Allah itu menawarkan perkara umatnya itu diberikan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, saya lihat cintamu kepada umatmu luar biasa. Kalau begitu perkara umatmu kau urus sendiri. Saya berikan kekuasaan kepadamu. Kau mau masukkan mereka semuanya ke surga, kau mau berikan apapun kepada mereka. Karena cintanya Nabi kepada umatnya, sampai Allah itu mengizinkan Nabi Muhammad, memberikan kepada Nabi Muhammad untuk mengatur perkara-perkara umatnya. Maka ditolak sama Rasulullah SAW. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau bukan berarti Nabi nggak cinta sama kita, tapi karena cintanya kepada kita. Kata Rasulullah apa? Saya ini manusia. Manusia itu nggak punya sifat yang kekal, tapi engkau wahai Allah, engkau ini kekal. Kalau engkau sekali cinta kepada umatku, maka selamanya engkau akan cinta. Dan engkau lebih cinta kepada makhlukmu daripada saya. Cintanya Rasulullah sama cintanya Allah, kalau mau dibandingkan ya sudah jelas cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad tetap minta itu semua dilakukan sama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Umatnya benar-benar mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintanya Nabi kepada umatnya nggak ada yang ngalahkan. Mau kita kumpulkan cintanya ibu yang ada di muka bumi ini, semua kita kumpulkan, nggak ada 1% daripada cintanya Rasulullah kepada umatnya. Tiap malam mendoakan umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah, ke muka bumi ini kecuali rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita tahu sejarahnya Nabi, betapa cintanya Nabi kepada umatnya, kan akan bertambah kecintaan kita. Sejelek-jeleknya manusia itu pasti mikir, kalau cintanya kepada kita, cintanya kepada kami aja seperti itu, maka nggak pantas saya nggak mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita nggak paham, kita nggak tahu, nggak bertambah cinta kita. Tapi semakin besar pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW, maka semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cintanya Nabi kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada seluruh manusia luar biasa. Beliau dilemparin batu itu sampai wajahnya berdarah, jidatnya sobek, wajahnya berdarah.
kakinya dilemparin batu sampai berdarah, dan ketika mengeluarkan darah yang keluar dari kepalanya, dari jidatnya itu ditadahi dengan tangannya. Beliau nggak mau darahnya itu menetes ke bumi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengadahkan kenapa darahmu kau ambil dengan tanganmu, kau tengadahkan dengan tanganmu? Apa jawab Rasulullah? Saya takut kalau darah saya ini menetes ke bumi, maka Allah akan menurunkan murkanya dan menyiksa seluruh orang-orang yang nyiksa saya ini. Saya takut Allah menurunkan bala, bencana pada orang-orang yang nyiksa saya. Jadi beliau dalam keadaan disakiti, kepalanya bocor, wajahnya sobek, keluar darah yang luar biasa, disakiti. Tapi saat beliau disakiti, beliau nggak lupa. Beliau ambil darahnya dengan tangannya, takut kalau darah itu netes Allah murka kepada penduduk tersebut sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rahmat yang luar biasa. Kalau kita nalarnya manusia, orang yang nyakitin kita mau dibencanakan sama Allah atau mau dibinasakan sama Allah, silahkan. Nabi Muhammad tidak. Nabi nggak mau orang-orang ini binasa. Nabi berharap mereka mendapatkan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka bisa dapat hidayah, masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ditadain sendiri dengan tangannya. Nah, ini yang perlu kita kaji. Supaya apa? Supaya tambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap sejarahnya Nabi ada pelajaran penting buat kita dalam kehidupan kita. Kita mau baca sejarah Nabi mulai dari lahirnya, masa pertumbuhannya, masa pendidikannya, masa kerasulannya, masa hijrahnya, masa pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, masa hijrahnya sampai di Madinah, masa peperangan. Semua, setiap fragmen dari kehidupannya Rasulullah ada pelajaran penting, pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Dan semuanya akan nambah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang orang-orang lemah, kita ini lemah. Kita ini setiap dapat bencana baru sedikit sudah seakan-akan dunia kiamat. Ngeluhnya luar biasa. Padahal Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai kecil sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang berat yang mungkin kita yang hadir di sini nggak pernah mengalami ujian yang pernah dialami sama Rasulullah waktu masih kecil, bukan sudah dewasa. Kalau ujian waktu beliau dewasa jadi seorang Rasul, ujian ketika beliau berdakwah lebih berat. Ujian di masa kecilnya Rasulullah mungkin tak seorang pun kita yang ada di sini ini pernah mengalami ujian berat sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa diuji oleh Allah? Dipersiapkan. Allah itu nggak nguji hambanya kecuali menambahkan kekuatan pada hambanya supaya hambanya jadi orang yang lebih berkualitas, jadi orang yang lebih kuat. Dan Nabi pun dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pendidikan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Sebaik-baik pendidikan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan lahir ke muka bumi ini nggak punya ayah. Insya Allah kita yang di sini semua lahir pernah ngalamin punya ayah, pernah cium tangannya ayah, pernah manggil ayah kita dengan sebutan ayah. Kita pernah dengar ayah kita manggil kita anakku, bunayya, waladi, ibni, putraku. Nabi Muhammad gak pernah dengarkan itu. Kata ulama, yatim yang paling dahsyat, penderitaan bagi seorang yatim yang paling dahsyat adalah ketika lahir ayahnya sudah gak ada. Kalau yatim setelah dia lahir dia sudah pernah dapetin ayahnya, pernah manggil ayah, atau pernah dipanggil wahai anakku, atau pernah dicium oleh ayahnya, atau pernah mencium aroma daripada ayahnya, ada kenangan. Nabi Muhammad masih di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Abdullah bin Abdul Muttalib sedang melakukan perjalanan pergi ke Syam untuk berdagang. Pulang dari Syam mampir ke keluarganya. Ibunya Abdullah bin Abdul Muttalib itu orang Madinah, dari Bani Najjar. Nabi Muhammad ini punya ayah, ayahnya ibunya orang Madinah. Jadi paman-pamannya Abdullah ini ada di Madinah. Ini tertibnya Allah. Makanya Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah, kembali ke keluarga, bertempat tinggal di keluarga ayahnya di Madinah. Pulang dari Syam mampir ke Madinah, silaturahmi dengan keluarganya, dengan keluarga ibunya, paman-pamannya dari ibunya. Dan akhirnya beliau meninggal di sana. Sampailah kabar ke Mekah Mukarramah kalau Abdullah sudah meninggal. Nabi Muhammad masih di perut ibunya. Nabi lahir nggak pernah punya ayah, nggak pernah berjumpa dengan ayahnya.
gak pernah manggil ayah, gak pernah dipanggil oleh seseorang dengan ya bunayya seperti kita semua dengar kalau ayah kita manggil anakku, putraku. Nabi gak ngalamin masa itu. Lahir kecil sudah dikejar sama orang Yahudi mau dibunuh karena orang Yahudi mendengar tentang kenabian di akhir zaman. Dipindahkan sama kakeknya, disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika usianya 6 tahun dijemput sama ibunya Siti Aminah, dibawa ke Madinah untuk bersilaturahmi dengan keluarga ayahnya dan juga berziarah ke makam ayahnya supaya tahu, nak, ayahmu punya keluarga di Madinah, supaya kenal dengan keluarganya. Ini pelajaran penting juga buat kita. Terkadang kita punya paman, punya bibi, punya keluarga, nggak pernah kita silaturahmi. Nabi Muhammad dari kecil sama ibunya dibawa, diperkenalkan dengan saudara-saudara ayahnya yang ada di Madinah. Aminah bawa Rasulullah perjalanan 500 km dari Mekah ke Madinah, hanya bertiga. Seorang janda yaitu ibunya Rasulullah SAW, Aminah, bawa anaknya yang usianya 6 tahun, Muhammad bin Abdullah, dan bawa salah satu pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Perjalanan 500 km dilalui oleh Siti Aminah, bawa Rasulullah untuk apa? Silaturahmi dengan keluarganya. Sampai di Madinah diperkenalkan dengan keluarga ayahnya, silaturahmi dengan keluarga ayahnya, dan sempat berziarah atau ditunjukkan oleh Siti Aminah makam daripada ayahnya. Bayangkan seorang anak yang gak pernah berjumpa dengan ayahnya, lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim, gak pernah berjumpa dengan ayahnya. Ketika ngelihat makam ayahnya, setelah itu pulang ke Mekah, maka setiap anak pasti di perjalanan yang ada di kepalanya siapa? Ayahnya. Karena baru pertama kali berjumpa, dan bukan berjumpa dengan ayahnya masih dalam keadaan hidup, tapi ayahnya sudah meninggal dunia. Jalan sama ibunya pulang ke Mekah, perjalanan baru 150 km. Di tengah jalan di sebuah desa yang bernama Abwa, ibunya sakit dan meninggal dunia. Kita di sini ada nggak yang ngalamin ujian seperti itu saat usia 6 tahun? Lahir nggak punya bapak, 6 tahun baru jalan bareng sama ibunya. Tinggal di rumahnya Halimatus Sa'diyah lama, berpisah dengan ibunya lama. Baru perjumpaan dengan ibunya, kemudian keluar kota bareng dengan ibunya dalam perasaan yang bahagia. Kebahagiaan itu bercampur dengan kesedihan ketika melihat makam ayahnya, teringat dengan ayah. Di Mekah dilihat anak-anak seusianya punya ayah semuanya. Maka setiap anak pasti punya kerinduan, ada kesedihan di hatinya Rasulullah. Baru jalan pulang, belum sampai di kota Mekah, di tengah-tengah jalan ibunya meninggal dunia, meninggal di pangkuannya Rasulullah SAW. Umur 6 tahun sudah dapat seperti itu. Kata Ummu Aiman, setiap aku gerakkan sebelum Aminah meninggal dunia, maka tangannya diangkat, dia mau memeluk putranya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal di pelukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ibunya meninggal, Ummu Aiman ngelihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih yang luar biasa. Beliau menangis karena di hari itu beliau berpisah dengan ibunya. Maka Ummu Aiman mengusap kepalanya Rasulullah sambil berkata, sabar wahai anakku, sabar, sabar. Didinginkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Aiman berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, bantu aku untuk menggalikan kubur untuk ibumu. Anak usia 6 tahun lahir gak ketemu dengan ayahnya. Saat itu dia berpisah dengan ibunya, dan dia harus menggalikan kubur untuk ibunya sendiri. Maka digali kubur tersebut oleh anak yang usianya masih 6 tahun. Kuburan ibunya sendiri dia gali. Setelah digali, dimasukkan jenazah ibunya tercinta di situ. Setelah dimakamkan, kata Ummu Aiman, aku pegang tangan Muhammad dan aku ajak dia pulang ke Mekah. Maka ketika aku pegang tangannya, Muhammad berjalan sambil berkata, Ummi, Ummi, ibuku. Seakan mengatakan, jangan tinggalkan ibuku. Kita berangkat bersama, kenapa pulang harus berpisah? Anak usia 6 tahun. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan ujian yang luar biasa. Ujian yang tak lain untuk menambah kekuatan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ini pegang amanah yang gak sembarang amanah. Allah gak akan memberikan amanah kecuali kepada orang yang kuat. Dari kecil dididik sama Allah supaya apa? Supaya kuat. Al-i'dad minallah, dipersiapkan untuk mengemban amanah yang besar, untuk berdakwah dengan tantangan yang luar biasa. Dari kecil sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Mekah yang dituju bukan rumahnya Aminah,
Sampai di Mekah yang dituju langsung rumah kakeknya Abdul Muthalib. Sampai di rumah kakeknya, dia ketuk pintu rumah kakeknya, dibuka oleh kakeknya. Abdul Muthalib cuma ngelihat Muhammad dan Ummu Aiman. Maka Abdul Muthalib kakeknya bertanya, "Aina ummak?" Mana ibumu? Mana ibumu? Maka Rasulullah sambil menangis dan berkata, "Ummi, ummi, ummi." Dan Ummu Aiman berkata, "Laqad matat." Telah meninggal ibunya. Maka Abdul Muthalib pun menangis yang luar biasa. Sedih ngelihat cucunya yang lahir tanpa seorang ayah. Usianya baru 6 tahun sudah pisah dengan ibunya meninggal. Maka dipeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kakeknya berkata, "Anta bunayya, engkau anakku, jangan takut. Engkau tidak sendiri, engkau ini anak saya." Dalam kisah yang pendek ini kita bisa dapat banyak pelajaran. Maka sejarahnya hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pelajaran penting buat kita. Nabi masih usia seperti itu sudah dapat ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang baru dikasih ujian sedikit sama Allah sudah meledak bagaikan kiamat. Yang terkadang kita nggak sabar, bahkan kita terkadang masuk dalam kategori tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Maka itu pentingnya kita baca sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar bertambah cinta kita. Kita sering dengar bagaimana pengorbanannya para sahabat untuk Rasulullah. Ada yang mati demi Rasulullah. Bahkan ada anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun. Bukannya lari dari peperangan, tapi malah maksa ingin ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dihujani anak panah, ada yang berdiri di hadapannya Rasulullah menjadi tameng, rela tertusuk anak panah demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat mereka seperti itu? Mahabbah. Kalau kita nggak punya cinta, kita nggak akan bisa berkorban untuk kekasih kita. Kalau kita nggak punya cinta, kita nggak bisa berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para wanita pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama berkorbannya, nggak kalah dengan orang laki-laki. Dalam suatu peperangan ada satu perempuan namanya Ummu Imarah. Ummu Imarah ini tahu musuh mau melukai Nabi Muhammad, maka dia datang. Dia mengejar untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pundaknya ini disabet dengan pedang beberapa sabetan. Sampai beliau terjatuh, nggak mati, terjatuh. Dan ketika terjatuh dalam keadaan luka parah di punggungnya, anaknya lewat dan melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Maka anaknya mau bantu ibunya. Kata ibunya, "Apa? Pergi kau lindungi Rasulullah. Lebih penting kau lindungi Rasulullah daripada kau lindungi aku." Cinta yang seperti apa ini? Luar biasa. Si anak pun kemudian lari mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi tameng bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah itu ketika terluka dan melihat Ummu Imarah dalam keadaan terluka, berlumuran darah. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa engkau berbuat seperti ini? Apa yang bisa membuatmu bertahan sampai melindungi aku dan dirimu ini tersobek-sobek dengan sabetan pedang?" Apa jawaban Ummu Imarah? "Utiku ya Rasulullah. Aku mampu ya Rasulullah, asalkan perbuatanku ini fidaan anka, untuk melindungi dirimu. Saya rela berkorban nyawa saya, berkorban apapun milik saya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya harapkan satu ya Rasulullah, murafaqatik fil jannah. Saya hanya ingin kelak dikumpulkan bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa taala." Nah, kita kepingin punya mahabbah seperti ini. Nah, bulan Rabiul Awal ini kita nggak tahu ini Rabiul Awal yang nanti Rabiul Awal di tahun-tahun berikutnya kita masih ada, atau jangan-jangan Rabiul Awal ini Rabiul Awal terakhir buat kita. Maka jangan sampai kita lewatkan bulan Rabiul Awal ini terkecuali dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadir ke majelis-majelis yang di situ diperkenalkan Rasulullah, yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Rasulullah, agar bertambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bab berikutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita tentang larangan berbuat zalim. Nah, berbuat zalim ini juga termasuk perilaku yang nggak pernah dilakukan sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini juga ngancem umatnya yang berbuat zalim. Haram hukumnya berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyu munqalibin yanqalibu." Nanti orang-orang yang berbuat zalim ini akan tahu
mereka itu akan ditempatkan di mana sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat zalim kelak akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzu billah. Perbuatan zalim perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Allah berfirman, aku itu mengharamkan atas diriku perbuatan zalim. Jadi Allah nggak pernah berbuat zalim. Inni haramtu ala nafsi dzulma. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku kata Allah nggak pernah berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharrama. Dan aku jadikan perbuatan zalim ini di antara kalian adalah perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu. Dan janganlah kalian ini saling menzalimi. Jangan sampai kalian ini saling menzalimi. Kata Rasulullah, adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maksudnya kegelapan apa? Yang membinasakan seseorang. Orang yang berbuat zalim nanti akan menyesal yang luar biasa. Baik itu dia menzalimi orang lain ataupun menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri seperti apa? Orang yang bermaksiat kepada Allah pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena setiap perbuatan maksiat mendatangkan hukuman, berarti dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri. Makanya perbuatan zalim itu adalah zulumat, kegelapan di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, man zalama shibran, siapa yang berbuat zalim ngambil haknya orang lain tanah shibran, walaupun satu hasta, sedikit nggak banyak, tapi dia ambil bukan haknya, dia menzalimi orang lain, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, tawwakahullahu min sab'i ardina yaumal qiyamah. Nanti orang tersebut akan dibebani, diletakkan di atasnya 7 bumi, 7 lapis buminya Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan ke atasnya. Bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam perbuatan zalim. Apa sih perbuatan zalim itu? Para ulama menjelaskan, zalim itu melakukan sesuatu yang bukan haknya dan tanpa seizinnya. Itu perbuatan zalim. Mukul orang, kita kan tidak punya hak mukul orang, kecuali ada haknya, dia seorang hakim dan yang dipukul itu memang berbuat maksiat, harus kena hukuman, lain hal. Tapi kalau bukan perkara-perkara yang dibenarkan, kita nggak bisa mukul, nggak boleh mukul orang. Ngambil hartanya orang kan bukan milik kita, ngambilnya tanpa izin, itu zalim. Perbuatan zalim itu adalah melakukan sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya, tanpa izin dari pemiliknya. Makanya Allah nggak pernah berbuat zalim. Karena apa? Nggak ada satupun di muka bumi ini yang bukan miliknya Allah. Nggak ada satupun di muka bumi ini yang bukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mukul orang zalim karena kita nggak punya hak untuk itu. Kita ngambil hartanya orang zalim. Nah, ini perbuatan-perbuatan zalim ini nanti akan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang muflis. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya barang. Kata Rasulullah, bukan. Orang mukmin yang bangkrut itu adalah yang nanti datang di hari kiamat bawa sholat, bawa puasa. Dia di dunia melakukan ketaatan kepada Allah, sholat dikerjakan, puasa dilakukan, tapi terdapat di buku catatan amalnya apa? Pernah mukul fulan, pernah ngedzalimin fulan, pernah ngambil hartanya, pernah numpahkan darahnya fulan. Nah, ini perbuatan-perbuatan zalim ini yang jadikan dia bangkrut. Kenapa bangkrut? Setiap orang yang dizalimin, pahalanya diambil sama Allah, pahala dirinya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimin. Kalau masih tersisa ada yang nggak kebagian pahalanya, maka dosanya orang yang dizalimin tadi diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Akhirnya apa? Dia nggak punya pahala, nggak punya amal, habis amal perbuatannya, yang tersisa hanyalah dosa. Muflis, bangkrut, nggak punya apa-apa. Yang ada kelak malah dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dus salaf, sebagian daripada salaf saleh berkata, janganlah engkau menzalimin orang-orang yang lemah sehingga kalian itu menjadi orang-orang yang kuat tapi zalim. Orang-orang generasi yang kuat tapi yang zalim. Tidak ada manfaatnya kita jadi orang yang kuat tapi kita dikategorikan sebagai orang yang zalim. Janganlah sampai kalian menyakiti orang-orang yang lemah dengan apapun, dengan tangan, dengan lisan, dengan mengambil haknya, dengan mengambil hartanya, nggak boleh. Sehingga kalian nggak menjadi golongan orang-orang yang kuat tapi orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim yang kuat nggak ada manfaatnya, nggak bisa dibanggakan.
yang ada malah mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan dulu ketika pulang dari Habasyah pernah ditanya sama Rasulullah, apa yang kalian lihat di Habasyah itu sesuatu yang mengherankan kalian? Maka dijawab oleh Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, ketika kami di Habasyah kami ngelihat ada seorang nenek-nenek, orang tua. Dia berjalan bawa air di tempat kecil ditaruh di atas kepalanya. Jadi mikul air. Kemudian datang pemuda, mukul pundaknya dan mendorong wanita tua tersebut sampai dia jatuh dan airnya tumpah, tempatnya jadi pecah. Jadi anak-anak muda yang iseng berbuat zalim. Maka diriwayatkan kata Jabir bin Abdullah, kata nenek tua tadi, nanti di hari kiamat ketika Allah meletakkan kursinya, manusia dikumpulkan dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir, dan tangan, kaki, semua anggota tubuhnya akan berbicara. Nanti engkau akan tahu bagaimana perkaraku dan bagaimana perkaramu. Engkau yang berbuat zalim nanti akan diadili sama Allah Ta'ala, dan saya yang mazlum, yang dizalimin, nanti saya juga mendapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selamat nanti? Lihat bagaimana Allah memperlakukanmu dan memperlakukanku. Dan hati-hati dengan doanya orang yang dizalimin, orang mazlum. Orang mazlum itu doanya mustajab. Kalau kita nyakitin hatinya orang, kita menzalimin orang itu nggak nerima, nyumpah kita, doanya orang mazlum itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ditolak. Kalau sampai dia doakan kita yang tidak terus diijabahi sama Allah, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menzalimin orang sehingga kalau kita malah mendapatkan diri kita dizalim. Pada hakikatnya kita ngezalimin orang itu kan kita ngezalimin diri kita sendiri, karena kita tahu ketika kita menzalimin orang lain kita dapat hukuman. Berarti pada dasarnya kita sebetulnya menyakiti diri kita sendiri di kemudian hari. Yang ada kita malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsa, ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada pelakunya. Jika Allah berkehendak bisa jadi dihukum di dunia sebelum dia meninggal dunia. Kalau enggak ya nanti dihukum di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amiru gaum. Seorang pemimpin, seorang raja, seorang pemimpin negara yang mengambil hak rakyatnya, tidak berbuat adil kepada rakyatnya dan tidak membentengi rakyatnya yang terzalimi. Orang rakyatnya yang terzalimi didiamkan, enggak digubris, enggak dibantu. Dan dia mengambil haknya rakyatnya, tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Ini termasuk golongan orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pemimpin juga yang ditaati, tapi dia tidak berbuat adil juga kepada kaumnya, dan juga tidak berbuat adil kepada kaumnya yang lemah dan juga yang kuat, dan selalu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi ucapannya nyakitin, ucapannya semena-mena, yang lemah ditindas. Jadi nggak berbuat adil kepada kaumnya. Wa rajulun la ya'mur ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amru dinihim. Dan seseorang yang tidak memerintahkan keluarganya, anaknya, istrinya itu nggak diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diajarkan ilmu agama. Hati-hati yang punya istri, yang punya anak, kalau tidak merintahkan keluarganya untuk taat kepada Allah, tidak mengajarkan keluarganya untuk perkara-perkara agamanya, nanti menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya anaknya sudah sholat apa belum, nggak pernah. Bangunin anaknya untuk sholat, nggak pernah. Nggak pernah tanya sama anaknya, nggak pernah merintahkan anaknya untuk sholat Jumat, nggak pernah ngajarkan anaknya mana yang halal, mana yang haram. Ini orang tua yang datangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Anak itu tanggung jawab, istri itu tanggung jawab, harus dididik. Tidak punya ilmu agama, nggak bisa didik agama, ajak ke majelis-majelis supaya anak kita belajar ilmu agama, supaya istri kita belajar ilmu agama. Kalau nggak diajarkan, nggak diperintahkan untuk belajar ngaji, berarti kita menyelewengkan keluarga kita. Ini dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dikatakan sama Rasulullah apa? Bisa jadi orang yang dimurkai sama Allah tadi, Allah menurunkan bencana terlebih dahulu, menurunkan azabnya selagi dia di dunia. Kalau Allah mau bisa. Kalau enggak, nanti akan dihukum di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Jadi jangan sepelekan. Panggil anak kita, tanya sudah sholat apa belum.
Setiap 5 waktu kita nggak ngelihat anak kita sholat, tanya sudah sholat apa belum, karena nanti kita akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Ajarkan kepada anak kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Ajarkan anak kita untuk takut sama Allah. Ajarkan anak kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang dapat manfaat kita. Istri kita juga perhatikan, jangan jadi dayuth. Siapa dayuth? Orang yang nggak peduli istrinya kumpul sama siapa, pergi kemana, main sama siapa, nggak peduli. Ini dayuth. Kata Rasulullah, dayuth itu nggak bisa cium baunya surga, padahal baunya surga itu bisa tercium dari 500 tahun perjalanan. Baunya saja nggak bisa dapat, apalagi masuk surganya Allah Ta'ala. Dayuth nggak peduli istrinya kumpul sama siapa, nggak digubris, terserah. Istrinya keluar sama siapa, nggak tahu. Istrinya mau main sama siapa, nggak tahu. Apa yang dilakukan sama istrinya, nggak peduli. Ini dayuth. Padahal apa yang dilakukan sama istri kita kecilatan dosanya, karena kita penanggung jawab. Maka jangan sampai jadi golongan yang seperti ini. Warajulun istajara ajiran fasta'malahu wa lam yuwaffi ujrahu. Dan seseorang yang punya pegawainya dipakai buat kerja, disuruh kerja tapi nggak dibayar. Ini golongan yang dimurkai juga sama Allah Subhanahu wa taala. Warajulun zalama imra'atan fi sadaqiha. Dan seorang lelaki yang menzalimin istri yang nggak dikasih nafkah. Nah, ini termasuk golongan-golongan yang ditelantarkan, golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dan manusia sudah berdiri semua di atas kakinya, kepala mereka semuanya mengenadah ke atas. Kemudian melihat Allah ketika penciptaan manusia pertama kali. Maka mereka semua melihat Allah dan mereka bertanya, "Ya Rabb, ma'aman anta, engkau ini bersama siapa?" Ternyata di sebelah-sebelahnya Allah ada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama orang-orang yang dizalimi sampai hak mereka dikembalikan kepada mereka. Jadi istilahnya jangan kita gambarkan Allah sebelah-sebelahnya ada manusia. Ini gambaran supaya kita paham, Allah itu berada di pihaknya mazlum, orang-orang yang dizalimin, sampai haknya dia dikembalikan. Jadi jangan sampai kita malah di arah berlawanannya, di barisan yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bersama orang-orang yang dizalimi. Kalau sudah polisi bersama orang yang dizalimin aja kita takut kok, apalagi ini Allah. Allah bersama orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai kita menzalimin orang, yang ada malah kita dapat bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat zalim, dijauhkan dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rabiul Awal yang akan datang ini menjadi bulan yang akan menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita diberikan kemudahan untuk memperbanyak sholawat, untuk tambah cinta kepada beliau, untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau, sehingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan di barisan orang yang kita cintai yaitu Rasulullah, dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.